Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, bi khair walhamdulillah. Bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan belajar. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang di sekitar kita sebagai guru. Tidak ada orang hebat malas untuk belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai pelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Namun perlu kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi proses pertumbuhan dan perkembangbiakan. Yang kedua, peserta didik dapat memahami karya seni mozaik. Dan yang ketiga, peserta didik dapat memahami pembagian bilangan. Pertumbuhan dan perkembangbiakan tanaman. Proses pertumbuhan tanaman. Nah, itu ada sebuah gambar yang merupakan salah satu proses pertumbuhan. Yang pertama yaitu buah biji kemudian menjadi berkecambah, kemudian menjadi tanaman vegetatif, berbunga dan menghasilkan buah. Nah, ini merupakan salah satu contoh proses pertumbuhan, dan ini merupakan contoh proses pertumbuhan tanaman, yaitu tanaman jagung. Nah, ayo kerjakan latihan di rumahmu. Jadi, kalian petiklah selembar daun dari sebuah tanaman, kemudian kalian tempelkan pada buku tugasmu dan cari tahu cara perkembangbiakan tanaman tersebut. Misalkan kalian mengambil 1 lembar daun mangga. Jadi setelah kalian mengambil daun tersebut, kalian tempelkan pada buku tugas kalian dan cari tahu bagaimana cara perkembangbiakan pohon mangga tersebut. Ini tugas pertama kalian. Kemudian karya seni mozaik. Mozaik adalah teknik pembuatan karya seni rupa 2 dimensi dengan cara menempelkan bahan yang berukuran kecil dengan perekat sehingga membentuk sebuah gambar. Nah, itu merupakan salah satu contoh gambar, yaitu bahannya dipotong-potong menjadi ukuran kecil terlebih dahulu, kemudian ditempelkan menggunakan perekat. Ada 2 jenis bahan yang dapat digunakan untuk membuat karya seni, yaitu bahan alam dan bahan buatan. Nah, ini merupakan salah satu contoh biji-bijian yang termasuk bahan alam. Nah, itu ada gambar jagung, gambar kedelai, dan lain sebagainya. Itu merupakan biji-bijian yang termasuk bahan alam. Nah, kalau gambar ini merupakan manik-manik yang termasuk bahan buatan. Nah, ini merupakan salah satu contoh karya seni mozaik dengan bahan pecahan keramik. Itu salah satu contohnya. Kemudian pembagian bilangan. Pembagian dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pengurangan berulang dan cara bersusun. Nah, setelah kalian mempelajari pada pembelajaran dan subtema sebelumnya,
kalian sudah mempelajari penjumlahan, pengurangan, bahkan perkalian. Nah, untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian bilangan. Contoh yang pertama, pembagian dengan cara pengurangan berulang. Nah, ada soal, ada 12 batang bunga mawar. Bunga-bunga tersebut akan diletakkan dalam 2 vas sama banyak. Berapa banyak bunga yang ada di setiap vas? Maka penyelesaiannya adalah banyak bunga di setiap vas sama dengan 12 dibagi 2 sama dengan ambil 2 bunga dan letakkan 1 tangkai di setiap vas. Jadi lakukan berulang sampai bunga tersebut habis. Jadi angka 12 ini kita kurangi secara berulang sampai habis. Jadi 12 dikurangi 2, kemudian dikurangi 2 sampai seterusnya hingga hasilnya adalah 0. Nah, ada 6 kali pengurangan berulang sampai habis, sehingga 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi banyak bunga di setiap vas ada 6 batang. Nah, itu salah satu contoh pembagian cara pengurangan berulang. Kemudian contoh yang kedua yaitu contoh pembagian dengan cara bersusun, yaitu 64 dibagi 4 sama dengan, maka penyelesaiannya adalah 64 dibagi 4. Yang pertama, bagi 60-an dengan 4. Jadi ini angka 6 kita bagi dengan angka 4. 6 dibagi 4 itu sama dengan 1 puluhan. Silahkan tulis di atasnya. Nah, sisa 2 puluhan. Kemudian yang kedua, turunkan 4 satuan. Gabungkan dengan 2 puluhan sehingga diperoleh bilangan 24. Kemudian yang ketiga, bagi 24 dengan 4, yaitu 24 dibagi 4 sama dengan 6. Setelah bersisa 0, maka pembagian selesai. Nah, 6 dikali 4 sama dengan 24. Nah, 24 dikurangi 24 maka hasilnya adalah 0. Nah, jadi 64 dibagi 4 sama dengan 16. Ayo selesaikan soal berikut dengan waktu secepat mungkin. Nah, ini ada soal yang kedua, silakan dikerjakan di rumah. Ada 63 bola tenis. Bola-bola tersebut akan dimasukkan ke dalam 7 keranjang bola sama banyak. Berapa banyak bola tenis yang ada di setiap keranjang? Nah, silakan dikerjakan di rumah. Ini merupakan contoh soal yang kedua. Dan ini merupakan tugas kalian yang nomor 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.